kepada manusia untuk supaya mereka ngawinin bocil gitu kan. Yesua tidak pernah mengajarkan untuk manusia itu berdusta dalam 3 hal. Mengajarkan bun-bunlah, kata dia. Sebenarnya sinonimnya itu bun-bunlah. 1 Samuel 15 nomor 3. Jangan ada belas kasihan padamu. Bahkan anak yang masih menyusu saja disuruh bun-bun. 1 Samuel 15 nomor 3. Terus dia bilang, di ajaran dia itu tidak diajarkan untuk bersetubuh dengan siapapun. Sebenarnya kebalikannya, diajarkan, dibolehkan untuk bersetubuh sama siapapun. Di mana? Bilangan 31, 17, 18. Karena di situ dikatakan wanita yang tidak perawan disuruh bunyi. Bilangan 31, 17, 18. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana si Nathan bisa mengetahui wanita itu perawan atau tidak perawan kalau nggak diginikan dulu, Nathan? Ayo silakan. Silakan kamu duluan bernarasi, silakan biar saya tahu arah omonganmu kemana. Silakan. Oke. Ya, teman-teman semuanya ya, selamat pagi menjelang siang ya kalau tempat saya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang ajaran ya, berbicara tentang pengajaran, maka kita harus kita kupas adalah isinya. Bagaimana sih ajaran yang dianut oleh si Nathan ini, yaitu mesianik? Ajaran yang saya percayai, ajaran yang saya anut, yang pertama itu adalah apa yang dikatakan oleh Yesua di dalam kitab suci, yaitu dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Inilah perintah-perintahku, yaitu bahwa haruslah kamu saling mengasihi, karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu kasih seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini yang diajarkan oleh Yesua. Dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 8 juga mengatakan, oleh karena itu saudara-saudaraku, barang siapa yang mengasihi saudaranya, maka dia berada di dalam Elohim dan Elohim di dalam dia. Tetapi barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, maka dia tidak ada di dalam Elohim dan Elohim tidak di dalam dia. Di ayatnya yang ke-20 ditekankan lebih jelas lagi bahwa barang siapa yang mengatakan aku mengenal Tuhan, tetapi tidak memelihara perintahnya yaitu kasih, maka dia adalah seorang pendusta. Nah, ini yang diajarkan tentang ajaran yang saya anut, yaitu mesianik. Dan mesianik juga mengajarkan tentang Elohim yang Esa, yaitu bahwa Yahweh yang turun ke dalam dunia sebagai manusia, ya, yang diberi nama Yeshua Masya, ya. Dan ini dikatakan juga dalam Yesua dalam Yohanes 5 ayat 39 atau Yohanes 5 ayat 39, aku datang dalam nama Bapakku. Yesua datang di dalam nama Bapaknya. Nah, Yesua juga mengajarkan kepada kita dalam Matius 5 ayat 37, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Yesua juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memberikan pengajaran yang benar kepada orang lain. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 20. Karena itu, pergilah ke seluruh bangsa dan jadikan mereka semua muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertaimu hingga pada akhir zaman. Nah, ini yang diajarkan oleh Yesua kepada kita semua. Ini yang diajarkan oleh Yesua untuk supaya kita melakukannya. Dan paling utama adalah tentang kasih. Kasih ini juga dikatakan oleh Yesua dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, barang siapa yang mendengarkan aku berkata, kasihilah kasihilah musuh-musuhmu, dan berbuatlah baik bagi orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu dan menganiaya kamu. Ini yang diajarkan oleh Yesua. Yesua tidak pernah mengajarkan kepada manusia untuk supaya mereka ngawinin bocil gitu kan.
Yesua tidak pernah mengajarkan untuk manusia itu berdusta dalam 3 hal. Yesua tidak pernah mengajarkan kepada manusia untuk supaya melakukan hal-hal yang tidak diperintahkannya. Itu yang diajarkan oleh Yesua. Ya, seperti itu. Itu aja, silakan. Habisi waktunya, Oke, masih ada berapa lama lagi ya? Oke, jadi teman-teman, apa yang saya jelaskan tadi adalah apa yang saya anut ajarannya, yaitu ajaran yang mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi yang namanya kasih, bukan menjunjung tinggi yang namanya perangilah orang-orang yang tidak beriman, bukan menjunjung tinggi yang mengatakan bun-bunlah orang-orang yang tidak beriman dimanapun kamu menemui mereka, bukan mengajarkan bahwa supaya gaulilah perempuan-perempuan yang kamu hendaki siapapun itu. Bukan ajaran yang seperti itu. Yesua tidak pernah mengajarkan ajaran yang seperti itu. Karena ajaran yang dia ajarkan itu ajaran yang menjunjung tinggi yang namanya kasih. Bukan yang ya seperti tadilah teman-teman ya. Begitu. Itu aja Bang Saruk. Silakan dibuat waktunya. Kirim. Oke. Jadi apa yang dikatakan si Nathan tadi, ya itu sebenarnya dia membongkar aib di dalam ajarannya sendiri. Ketika dia mengatakan tadi Yesua tidak mengajarkan bun-bunlah, kata dia. Sebenarnya sinonimnya itu bun-bunlah. 1 Samuel 15 nomor 3. Jangan ada belas kasihan padamu. Bahkan anak yang masih menyusu saja disuruh bun-bun. 1 Samuel 15 nomor 3. Terus dia bilang, di ajaran dia itu tidak diajarkan untuk bersetubuh dengan siapapun. Sebenarnya kebalikannya, diajarkan dibolehkan untuk bersetubuh sama siapapun. Di mana? Bilangan 31, 17, 18. Karena di situ dikatakan wanita yang tidak perawan disuruh bunyi. Bilangan 31, 17, 18. Yang jadi pertanyaannya bagaimana si Nathan bisa mengetahui wanita itu perawan atau tidak perawan kalau nggak diginikan dulu Nathan. Nah, yang ketiga tentang bersetubuh tadi, Ayub 31 nomor 9 sampai 10. Nathan kalau menikah nanti dia pengen sama perempuan lain, maka dikasihnya istrinya untuk digilir bagi orang lain. Tapi itu nggak mau kita bahas lah Nathan ya. Saya tidak sedang ingin mendengar kamu membongkar aib dari ajaranmu sendiri. Saya tidak mau mendengar itu, gitu loh, ya. Tapi kalau kita membahas tadi kan tentang ajaran, Islam itu bersumber dari Allah. Ali Imran 19, Al-Maidah 3, Ali Imran 110, Ali Imran 81, ada banyak datanya inna dinna indallahi Islam dan data-data yang lainnya gitu loh. Ada datanya. Islam ini bersumber dari siapa? Islam ini bersumber daripada Allah. Ya. Jadi nanti ke depannya tolong Nathan jangan bongkar sendiri aib ajaranmu di sini Nathan. Tapi ketika si Nathan ya menjelaskan tentang ajarannya, ya, apa yang disampaikan Nathan itu tadi analoginya gini teman-teman. Si Nathan mendengarkan rumah tangga orang lain di mana kepala rumah tangganya itu dimit Nathan. Kepala rumah tangganya yaitu ayahnya menyampaikan aturan-aturan dalam rumah tangga tersebut. Si Nathan mendengarkan gitu loh. Lalu aturan rumah tangga orang dijadikannya sebagai aturan di rumahnya, tapi dilanggar semua sama dia. Karena Yohanes 15, 12, 14 yang kau baca tadi, kalau kau baca dari nomor 1, itu pengajaran Yesus kepada muridnya, Bani Israel. Tidak ada pemakan babi. Makanya saya bilang, kalian itu tidak punya jati diri, Nathan. Kenapa kau takut menyampaikan kepada kami, mesianik ini ajaran yang bersumber dari siapa? Kenapa kau takut? Karena ketahuan nipunya. Aturan, perintah, dan juga pengajaran kepada Bani Israel yang disampaikan oleh Yesus, kau japlok. Gitu loh. Kau buat menjadi pengajaranmu, tapi kau injak-injak aturannya di situ. Makanya kalian tidak akan
berani untuk membahas bersumber dari siapa. Apa kitab suci yang pernah diturunkan kepada Mesianik? Apa? Siapa nabi yang pernah menyampaikan ajaran Mesianik? Siapa? Siapa Tuhan yang pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan bagi Mesianik? Siapa? Dan tolong Natanya, setelah ini nanti kamu narasikan kepada kami ajaran Mesianik ini bersumber dari siapa, gitu loh. Kau jangan banyak gerakan, Nathan. Karena apa? Karena belatiku sudah ada di kerongkonganmu. Semakin banyak kau bergerak, semakin cepat proses kematianmu. Ya, jangan banyak gerakan. Jangan framing ke sana kemari dulu, jangan. Ini udah nempel loh, belatiku udah nempel nih di sini nih. Semakin banyak kau bergerak, ini semakin cepat kau meninggal. Ajaran Islam Ali Imran 19 bersumber dari Allah. Ajaran Islam diridhoi oleh Allah, Al-Maidah ayat 3. Ajaran Islam dicukupkan Allah nikmat atasnya, Al-Maidah ayat 3. Ajaran Islam satu-satunya ajaran yang diterima di kolong langit ini, Ali Imran 81. Ajaran Islam adalah umat terbaik, Ali Imran 110. Kok TBC apa cemana, Nata? Kau mute dulu, ribut kali batukmu. Kau banyak kali, kau tadi ngomong aku mute. Cemana sih kau, TBC apa cemana ini? Awak ngomong, dia ngomong aku mute gitu loh. Ya, semua validasi ku berikan nyata gitu loh. Dalilnya ada. Ajaran Islam itu bersumber daripada Allah. Nanti ku jelaskan kepadaku ya. Mesianik yang kau imani saat ini bersumber dari siapa? Ingat sekali gini katanya, belatiku sudah nempel di lehermu. Jangan banyak kali gerakanmu, cepat kau meninggal nanti. Ya. Semakin banyak sayatan nanti di lehermu jadinya. Silakan. Oke, udah. Kalau aku ngomong kau mute lah, Nathan. Kau ngomong aku mute. Saya nggak bisa mute sini. Udah, yang penting kan saya nggak motong. Iya, Udah, kirim aja match-nya. Udah, kirim aja match-nya. Nggak bisa dari sini, coba kau. Coba ya, bentar ya. Coba udah. Oh, udah. Udah, berat sekali ini. Bentar ya. Bentar, berat sekali soalnya ini HP saya nih. Aduh. Grogi dia cuma lah. Oke. Jangan grogi gara-gara Sabar. Enggak. Ngapain saya grogi? HP saya yang berat. Oke, teman-teman. Ya, dia bertanya Mesianik itu dari mana? Mesianik, teman-teman, itu dari bahasa Ibraninya adalah Mesihim, yang artinya adalah pengikut Mesias. Ya, nah itu dari mana? Itu dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16. Di mana kata Kristen di sana dalam bahasa Ibraninya itu Mesihim. Ya, yang artinya adalah pengikut Mesias. Itu arti daripada Mesianik. Mesianik itu dalam bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Ibraninya Mesihim, pengikut Mesias. Siapa Mesias yang diikuti? Yaitu Yeshua HaMashiach. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia membawa 1 Samuel 15 ayatnya yang ketiga. Makanya ini teman-teman, saya selalu katakan apa? Membaca Bible itu jangan comot-comot ya, nggak kayak kitab sebelah yang baca satu ayat langsung ditafsir. Enggak begitu. Ya, Bible itu harus dibaca lengkap. 1 Samuel 15 ayat 3 ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang bangsa Israel yang membalas apa yang dilakukan oleh bangsa Amalek ketika mereka menyerang bangsa Israel, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ya. Kenapa? Karena ketika bangsa Amalek menyerang bangsa Israel, banyak juga warga-warga Israel yang meninggoy. Ya, makanya hal ini terjadi. Ya kan? Berbeda dengan ajaran sebelah. Misalnya, mohon maaf, mohon izin. Quran Surah Taubah ayat 123. Bun-bunlah setiap orang-orang kafir dimanapun kamu menemui mereka, supaya mereka merasakan kejamnya ajaranmu. Ya kan?
Quran surat Taubah ayat 29 dikatakan apa? Ya kan? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada. Baca yang penuh ayatnya. Aduh, dipotong. Dipotong, saudara. Quran surat Taubah ayatnya yang ke-29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai mereka membayar jizyah atau pajak. Ya kan? Ajaran apa itu? Ya kan teman-teman? Ya, lalu tadi ajaran yang diridhoi di sisi Allah itu Islam. Diridhoi, tapi kok kalau ada orang yang salah jalan bukannya diselamatkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 15, dan Allah memperolok-olokkan mereka yang terombang-ambing dalam kesesatannya. Berat, saudara. Ya kan? Kalau Tuhan kami, ya kan? Tuhan kami menyelamatkan orang dari belenggu-belenggu maut. Makanya dikatakan dalam Lukas 5, dikatakan apa? Tuhan datang, Yesus datang itu untuk orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bisa bertobat, supaya mereka bisa kembali kepada ajaran yang benar. Ya, lalu tadi saudara dia mengatakan di Bible yang mengajarkan untuk menyetubuhi siapapun. Mohon maaf, mohon izin. Surah Al-Ahzab ayat 50-51 bagaimana Bang Faruk? Ya kan? Ditangguhkan kepada Muhammad menggauli siapa saja yang dia kehendaki. Mohon maaf, mohon izin Bang Faruk. Jadi mohon maaf nih Bang Faruk. Kalau Anda bilang berarti Anda di leher saya, mohon maaf nih. Bazooka tinggal ditembakin nih Bang Faruk. Granat juga udah disiapin nih Bang Faruk, ya kan? Jadi ketika Anda katakan saya membongkar aib ajaran sendiri, ya mohon maaf. Ajaran Anda seperti apa Bang Faruk? Gitu kan? Jadi ya justru Anda yang harusnya jangan banyak gerakan Bang Faruk, ya kan? Saya dari awal itu saya tidak ada mengframing loh. Dari awal saya itu menjelaskan apa yang ada di dalam ajaran saya. Ya, jika kemudian Anda tersinggung dengan apa yang saya katakan bahwa ajaran yang ngawinin bocil gitu kan, jangan tersinggung. Saya kan gak ada nyebut nama gitu kan. Jangan tersinggung. Kalau Anda tersinggung berarti Anda ngerasa. Langsung kena di jantung ya Bang Faruk ya. Langsung kena di jantung ya. Aduh kasihan sekali. Ya kan? Makanya Bang Faruk. Yang penting kita sudah mengingat. Oh, jangan dipotong dong. Habis waktunya, hei, cemana? Nggak tengok kau. Oke, lanjut silakan. Yang penting kita sudah mengingatkan ya. Kita sudah mengingatkan jangan merubah-rubah isi kitab suci orang lain. Semuanya terserah penonton ya. Jangan nanti dibilang sikit-sikit gini, sikit-sikit gini. Kok mengubah? Silakan. Kita sudah mengingatkan ya. Karena apa yang dia baca dia tadi dipotong dia separoh-separoh. Al-Adab 50-51 di antara istri-istrimu. Bukan siapa yang kau sukai, istri-istrimu tidak dibaca dia itu. Ada banyak datanya teman-teman ya, di mana dia potong-potong separoh. Saya mute ya, saya mute dulu. Itu separoh, gitu loh. Tapi tidak dibaca dengan rampung, kan gitu. Makanya saya bilang semua tergantung sama penonton. Gitu loh. Beginilah kualitasnya mereka berdiskusi, tapi ya biarkan. Gitu loh, biar kita lihat mana yang berbicara berdasarkan data, mana yang berbicara berdasarkan asumsi dan juga fitnahan belaka. Iya, dipotong-potong ayatnya, biarkan aja situ teman-teman, kalian nilai sendiri. Nah, saya tadi bertanya kepada si Nathan itu loh, tapi nanti izin Nathan ya, kau jawab ya. Ini izin Nathan, saya bukan menyinggung ya. Matamu itu bisa melihat atau tidak bisa melihat ya, tolong nanti kamu jelaskan ke saya. Karena apa? Karena ketika aku menunjukkan sesuatu kok nggak respon kayaknya gitu loh. Aku bertanya tadi ke kamu, ajaran mesianik ini bersumber dari siapa? Aku tanya dari siapa? Kok kasih data 1 Petrus 4 nomor 12 16 itu tidak memberikan jawaban, bahkan tidak memberikan satu nama, nggak ada nama di situ. Dari siapa? Seperti apapun kau framing ajaran Islam tadi, seperti apapun kau fitnah ajaran Islam tadi, bersumber dari Allah, fix dari Allah.
Gitu ya. Dari Allah yang penuh hujatan, fitnahan dan kebencian. Kalau aku komparasi dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, ajaranmu itu bersumber dari setan. Ternyata dari setan, karena kata Yesus gitu loh. Karena kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40 44, jika kalau bapakmu Abraham, niscaya kau akan mengasihi aku. Tapi apa yang kau lakukan? Kau berupaya membunuh aku, menghujat aku, memfitnah aku, memframing aku yang datang daripada Allah. Sementara Islam ajaran yang datang daripada Allah. Kau pelintir, kau fitnah gitu loh, sesuai hawa nafsumu. Maka kata Yesus di kalimat berikutnya, iblislah yang jadi Tuhanmu. Karena kau menginginkan keinginan dari si iblis. Apa keinginan si iblis? Menjadikan perusakan di atas bumi ini tadi. Gitu loh. Silakan kau jelaskan, kau sebutkan ke kami, ajaran mesianik ini bersumber dari siapa? Tuhan gak pernah turunkan kitab kepada mesianik. Sesuai dengan surah Al-Hajj ayat 8, akan ada orang-orang yang membantah Allah tanpa kitab, tanpa pengetahuan, tanpa petunjuk. Siapa dia itu? Inilah contohnya. Allah nggak pernah turunkan kitab kepada mereka ini, mesianik ini, gitu loh. Tapi dia memfitnah ajaran Islam yang memang datang daripada Allah. Apa kitab yang pernah diturunkan kepada mesianik? Siapa nabi yang pernah diturunkan untuk mesianik? Siapa Tuhan yang pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan bagi mesianik? Siapa? Fokus dulu ke situ. Jangan kau berharap aku mau membalas menghujat. Gak boleh. Karena aku tahu mesianik ini bidatnya Kristen. Kristen ini jijik sama mesianik. Karena mesianik bukan Kristen. Mau dengan deno apapun, Protestan maupun Katolik, itu tidak menerima mesianik. Tidak menerima mesianik gitu loh. Makanya aku tidak mau tergiring. Dengan narasimu kau berharap aku menghujat Yesus. Tidak. Dengan narasi gitu loh. Aku tidak akan mau membalas menghujat dengan memotong-motong kalimat gitu loh. Aku nggak akan mau melanjutkan lagi narasiku yang lainnya, ya diskusi ke depannya lagi sebelum kamu memberikan kepada kita penjelasan ajaran mesianik bersumber dari siapa. Nggak akan kutanggapin. Apapun literasi dan narasi nggak akan kutanggapin. Ternyata kamu itu minim literasi. Tendensi yang ada dalam dirimu hanya berupaya menghinakan, padahal Natannya fisikmu sudah cukup menghinakan Nathan. Jangan kau hinakan lagi orang memandang kau ketika memandang fisikmu dan juga cara pikirmu. Silakan, mesianik ajaran dari mana? Silakan, jangan berupaya untuk ada tendensi menghina, menghujat dengan memotong-motongkan. Silakan, makanya saya bilang tadi, tunjukkan ayatnya. Ketika berbicara, tunjukkan ayatnya. Silakan. Oke. Oke, waktu. Waktu. Kita nggak balas teman-teman ya, simak. Saya tidak balas menghujat, saya tidak balas memotong-motong ayat Bible ya, tidak ada saya balas. Kita berupaya tenang teman-teman ya. Kita yakin ada banyak dari aliansi menonton diskusi kita ini. Gak usah kayak gitu kita, silakan. Penting kita ingatkan. Oke. Oke. Ya, si Bang Faruk ini mengatakan saya itu motong-motong teman-teman. Padahal di awal tadi motong-motong 1 sampai 15 ayat 3 nggak dibaca lengkap teman-teman. Dalam bilangan 31 ayatnya yang ke-17 sampai 18 juga dia nggak baca lengkap teman-teman, ya kan? Siapa yang duluan, Bang Faruk? Aduh Bang Faruk, mana Bang Faruk? Yang kan Anda nih. Kok Anda malah playing victim di situ abangku? Mana? Ya nggak apa-apa lah teman-teman ya, playing victim dikit-dikit nggak apa-apa gitu kan. Nah, tadi saya sudah menjawab ya kan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16 mengenai kata Mesihim ya, yang artinya adalah pengikut Mesias. Saya sudah jawab tadi, siap.
yang diikuti yaitu Yesua. Maka sumbernya mana? Yaitu di Yesua. Gimana sih? Dari tadi saya sudah jawab loh itu. Ya kan? Saya sudah jawab itu. Tapi ternyata mohon maaf, mohon izin, Bang Faruk ternyata tidak menyimak gitu kan. Lalu mau playing victim. Bilang saya memotong-motong. Padahal yang duluan kan ente, Bang. Ya kan? Kan ente yang duluan. Memotong-motong ayat dalam 1-15 ayat 3 nggak dibaca lengkap. Ya kan? Dalam bilangan 31 ayat 17 sampai dengan 18 Anda nggak baca lengkap. Bahkan Anda memelintir juga tadi. Ya kan? Gimana sih? Jangan playing victim begitulah Bang Faruk. Gimana? Ya kan saya kan hanya memberikan referensi. Kalau saya salah baca ya tinggal diluruskan. Gitu kan? Jangan playing victim begitu. Gimana? Jangan playing victim begitulah Bang Faruk. Masa diskusi playing victim begitu? Dan mohon maaf nih Bang Faruk. Kok diskusi ujung-ujungnya nyerang pribadi? Saya kan nggak ada nyerang pribadi Bang Faruk dari tadi Bang Faruk. Kenapa jadi ke fisik Bang Faruk? Ya. Dalam sebuah diskusi Bang Faruk, kalau Anda sudah sampai ad hominem, ya sampai menyerang pribadi, itu sudah skak Bang Faruk. Udah selesai diskusi kalau sudah begitu Bang Faruk. Artinya Anda sudah kehabisan narasi. Kalau udah sampai menyerang pribadi. Gimana sih? Saya kan nggak ada nyerang pribadi dari tadi Bang Faruk. Ya kan? Saya berbicara tentang apa yang tertulis di dalam kitab kamu. Ya kan? Tapi kok ini tiba-tiba langsung nyerang pribadi ya teman-teman ya? Kok tiba-tiba menyerang pribadi gitu loh? Ya kalau memang Abang Faruk tidak mau melanjutkan diskusi seperti apa yang Anda katakan tadi nggak masalah. Karena apa? Karena Anda juga kan sudah menyerang pribadi. Apakah masih pantas saya melanjutkan diskusi dengan orang yang karena tidak sanggup menjawab tentang imannya langsung nyerang pribadi? Mohon maaf, mohon izin nih Bang Faruk. Makanya kalau tidak mau ayatnya dipotong-potong, jangan motong-motong ayat orang dong Bang Faruk. Apa yang Anda lakukan kepada orang lain, itu akan dilakukan kepada Anda. Jadi tahu diri sedikit Bang Faruk. Ya tahu diri sedikit. Ya jangan Anda hanya mau mengutip kitab orang, dipotong-potong kitab orang, tapi kitab Anda dinarasikan dengan hal yang sama yang Anda lakukan kepada kitab orang, itu Anda playing victim. Mohon maaf Bang Faruk. Ya mohon maaf, ini diskusi Bang Faruk. Jangan kayak anak kecil ngapa Bang Faruk? Karena saya lebih muda daripada Bang Faruk nih, tapi kok Bang Faruk yang kayak anak kecil gitu loh diskusinya. Masih mau dilanjutkan apa bagaimana nih Bang Faruk? Karena ya gimana ya, udah sampai nyerang pribadi? Gimana? Masih mau dilanjutkan? Bang Faruk? Masih mau dilanjutkan tidak? Kalau tidak nggak masalah karena apa ya, udah nyerang pribadi. Ya, dengar ya, dengar ya. Tapi awalnya kan dengan maaf. Karena gini Nathan, waktu masih ada, tapi kau bilang udah selesai. Makanya kau bilang tadi kan, maaf ya Nathan ya, penglihatanmu itu sempurna apa tidak? Kan kau awali dengan kata maaf kan? Karena waktunya masih ada, tapi kau bilang sudah selesai. Harusnya kan maaf ini Nathan. Kembali lagi kau bilang maaf, aku bukan nyerang pribadi gitu loh. Waktunya masih ada, tapi kau nggak tahu gitu loh. Makanya aku minta konfirmasimu. Ya sudah, kalau kau mengatakan normal, ya udah sudah silakan. Tapi kan kau awali dengan maaf. Di akhir juga tadi Anda mengatakan bahwa fix saya itu hina. Itu apakah gimana? Bilang apa? Diskusi macam apa? Tidak tuntaskan imannya langsungnya orang pergi. Loh, gimana? Masa saya diskusi sama orang yang nggak sanggup menjelaskan imannya langsung nyerang pribadi? Faruk, makanya belajarlah tentang kitab Anda, Bang Faruk. Nah, jangan ketika kamu memang sudah tidak mampu lagi yang kayak anak-anak siapa yang playing victim, Bang? Udah gak mampu lagi. Yang kayak anak-anak tadi yang potong Quran kan? Loh, yang kayak anak-anak siapa yang playing victim, Bang Faruk dari awal? Siapa yang playing victim? Ini waktu saya ya, silakan. Ini waktu saya. Dia yang duluan playing victim padahal lo, teman-teman. Silakan, ini waktu saya. Oke, di mute ya. Nah, dia sudah akui teman-teman ya, ternyata dipotong-potong dia tadi ayat Al-Quran. Baru kita buka datanya, penting ngaku, dia motong-motong gitu loh.
Kalau saya tadi cuma sekedar mirroring saja, saya tidak mau membahas ke situ. Karena apa? Esensial dari diskusinya bukan itu. Bersumber dari siapa? Ini ajaran mesianik. Aku bertanya itu, gitu loh. Dia yang lari kemana-mana, bukan begini, bukan begitu, bukan begini, bukan begitu, gitu loh. Dia sendiri yang lari kemana-mana. Oke, ketika kita tanya sama dia tadi, 1 Petrus 4, kan dikasih dia, 12-16. Mesianik ini bersumber dari siapa? Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata siapa, harusnya menyebut nama, tapi dia nggak nyebut nama. Apa yang dilakukan dia? Helikopter, helikopter. Mesianik ditanya, muter-muter. Karena di sini dalam Petrus, 1 Petrus 4, nomor 12 nih ya. Nomor 12 sampai dengan 14, ini tidak ada menyebut nama. Penting dia udah ngaku teman-teman ya, dia potong-potong tadi gitu loh. Aku nggak akan mau menanggapi hal yang seperti itu, karena poin diskusi kita bukan itu. Nih, dalam 1 Petrus 4, nomor 4 sampai 12 kan dikatakan nih, aku tanya nih yang Sinatan nih, mesianik ini ajaran bersumber dari siapa? Dijawab sama Sinatan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa di atas kamu. Oke? Ayat 12-nya, sampai 13-nya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan sukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan ya roh Allah ada padamu. Apa ini? Jawaban apa ini? Yang aku tanya, kan mesianik ini ajaran dari siapa? Kalau kau katakan bersumber daripada Yesus, berikan data kredibel di mana Yesus pernah menyebut sebutan mesianik atau berbicara kepada orang mesianik. Ketika Yesus hidup di atas bumi ini, tak satu pun ada pada masa itu orang mesianik. Tak satu pun ada orang pada masa itu yang berkitab suci dengan kitab sucinya Bible. Tak satu pun orang pada masa itu yang memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan yang kau miliki. Berikan validasi datanya. Mesianik ini bersumber dari siapa? Jangan kau fitnah-fitnah Yesus. Jangan kau cocok mologikan pemahamanmu, doktrin dan dogmamu dengan satu ayat di dalam Bible, di mana ayat itu tidak nyambung dengan apa yang kupertanyakan. Berkali-kali saya bilang, seperti apapun framinganmu terhadap ajaran Islam, tapi kau tidak bisa bantah di awal tadi kan, Islam itu bersumber daripada Allah. Ajaran yang bersumber daripada Allah. Sekarang tanggung jawabmu untuk membuktikan. Makanya saya bilang belati sudah di lehermu. Jangan banyak gerakan. Tanggung jawabmu saat ini membuktikan kepada kami bahwasanya Yesus itu pernah mengajarkan atau pernah menyampaikan dan mewasiatkan ajaran-ajaran mesianik. Tapi kalau ke 1 Samuel tadi, nih, Samuel 15:3 tadi, kan ku bilang tadi, bunuhlah, perangilah, kan ku bilang. Ini datanya. Nih. Jadi pergilah sekarang. Sebenarnya nggak ada korelasinya kok sama 1 Samuel 15:3 ini. Karena ini bukan kitab suci kau. Kok kau tersinggung? Ini kan bukan menceritakan Tuhan kau. Jangan tersinggunglah kau. Harusnya kalau memang ini terpelintir, yang komplain ke aku tuh Yahudi, bukan kau. Kan bukan kitabmu ini, lucu kau. Nah, cuman yang jadi pertanyaan di sini kan kutanya tadi, ini nih. Maupun anak-anak yang menyusu, ini yang kubilang tadi. Anak-anak yang menyusu kenapa dibunuh? Cuman ini sekedar intermezzo aja, Dinda. Jangan kau bahas. Jangan kau tanggapin dulu itu, karena itu bukan kitab kau, bukan. Ya, itu punyanya orang Yahudi, kau bukan Yahudi. Saat ini aku berhadapan bukan sama orang Yahudi, silakan. Mesianik itu bersumber dari siapa? Silakan.